Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vanes Wijaya dari kelas 05 Sake 008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis internasional, khususnya mengenai pentingnya komunikasi lintas negara serta hambatan-hambatan yang dapat muncul dalam prosesnya. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman kami masing-masing dari 5 poin itu. Sekian, kita lanjutkan langsung ke poin pertama ya. Nama saya Saiful Mujahidin. Saya akan membahas poin pertama dalam komunikasi bisnis internasional. Komunikasi bisnis internasional memerlukan pemahaman antara budaya dan aturan negara. Perusahaan harus memahami bahasa, etika bisnis, gaya komunikasi, serta peraturan hukum di setiap negara. Tanpa memahami pemahaman ini, pesan dapat disalahartikan dan kerjasama bisnis menjadi tidak efektif. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Rada Julian Puspita. Di sini aku akan membahaskan poin kedua tentang materi komunikasi bisnis internasional, yaitu di mana adanya hambatan diplomatis antar pemerintah. Hambatan tersebut bisa berupa ketegangan politik, perubahan regulasi ekspor-impor, ataupun kebijakan internasional lainnya yang dapat mempengaruhi proses negosiasi dan pertukaran informasi bisnis, yang mengakibatkan jalannya komunikasi bisnis terhambat karena komunikasi antar negara tersebut tidak berjalan dengan lancar ataupun semestinya. Selanjutnya, perkenalkan saya Vivi Putri Setiawati. Poin ketiga yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Tidak semua negara memiliki akses internet cepat atau sistem komunikasi digital yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian informasi dan menghambat koordinasi global. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rena Juliana. Poin keempat adalah kurangnya motivasi manajemen anak perusahaan terhadap peraturan perusahaan pusat. Perbedaan budaya dan prioritas lokal seringkali membuat anak perusahaan tidak mengikuti kebijakan induk secara konsisten. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan mengganggu integrasi dalam sistem bisnis global. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus dari 05 Sake 008. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi komunikasi yang adaptif. Perusahaan harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan konteks budaya, memperkuat koordinasi antara unit internasional, serta membangun sistem komunikasi yang fleksibel agar hambatan global dapat dihadapi secara efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai komunikasi bisnis internasional. Melalui pemahaman hambatan dan penerapan strategi komunikasi bisnis yang tepat, perusahaan dapat menjalankan bisnis global secara lebih efektif dan terintegrasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.